Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita mulai dengan pantun ringan. Oke. Nanti kalau saya bilang pantunnya selesai, nanti jawabnya cakep gitu ya. Oke. Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Cakep. Bapak Ibu hadirin dan rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Baik, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat teman-teman yang hadir di sini, dan begitu juga teman-teman yang menyaksikan secara online melalui Instagram dan YouTube Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kami ucapkan selamat datang dalam acara ngopi atau ngobrol pintar bersama Book Club Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan tema memperkuat mental dalam menghadapi era disrupsi. Pada hari ini Jumat 29 Agustus 2025 bersama saya, moderator Lalu Khalid Jailani, yang akan memandu jalannya diskusi kita pada kali ini. Baik, teman-teman yang kami hormati, tentunya dalam menghadapi dinamika perubahan sosial di era dewasa ini, kita sebagai generasi muda tentunya dituntut untuk memiliki pondasi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di kalangan atau di lingkungan kita dan berbagai permasalahan yang ada di pekerjaan gitu, dunia pekerjaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi mengenai cara-cara menghadapi perubahan yang terjadi pada masa kini. Materi tersebut diantaranya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu bagaimana cara kita mengolah rasa. Yang kedua, mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ketangguhan diri, membangun ketangguhan diri sendiri. Baik, pada hari ini juga telah hadir di samping saya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Farah Bilqis Khansa. Beliau mahasiswa internasional undergraduate program Library and Information Science Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Dan buku pada hari ini kita akan membedah buku tentang 13 hal yang pantang dilakukan oleh orang-orang yang bermental baja. Kalau saya menyebutnya 13 hal untuk menjadi seorang Superman. Oke. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada narasumber, saya persilahkan untuk mempresentasikan buku yang kita bedah pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Farah Bilqis Khansa, biasa dipanggil Bilqis ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman semua yang sudah mengundang. Saya di sini akan menyampaikan terkait buku yang sudah dibaca dengan judul Three Things Mentally Strong Don't Do. Jadi buku ini itu tuh kurang lebih akan menyebutkan mengenai bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang strong secara mentality atau yang kuat secara mental. Nah, buku ini ditulis oleh Amy Morin, seorang psikoterapis and licensed social worker di sebuah klinik. Dan mengapa buku ini tuh layak untuk dibaca adalah yang pertama karena buku ini tuh relevan sekali dengan kondisi generasi kita saat ini, which is saya di sini akan meng-highlight untuk generasi teman-teman di usia 20-an ya.
Jadi usia-usia krusial yaitu usia peralihan dari remaja ke dewasa yang mungkin akan menghadapi berbagai hal yang biasanya saya sebut dengan layar konflik. Layar konflik itu tuh pada saat yang bersamaan di satu fase yang sama akan mengalami berbagai tekanan. Biasanya itu tuh dari segi entah itu financial, emosi, kemudian keluarga dan lain sebagainya. Itu biasa disebut dengan layar konflik situation. Nah, menariknya penulis buku ini itu tuh adalah seseorang yang profesional sehingga dari berbagai hal yang disampaikan oleh beliau, konflik dan juga penyelesaian permasalahannya, buku ini itu tuh membawa sudut pandang profesional beliau dengan memberikan pandangan mengenai how to take control your emotions, thoughts dan juga actions. Ada 13 memang, tapi di sini saya akan merangkum menjadi 3 poin terbaik. Kenapa 3? Karena saya pikir untuk teman-teman audiens di sini yang mengalami usia peralihan dan saat ini mungkin banyak ya kalau saya baca komentar itu tuh mereka sedang mengalami quarter life crisis gitu, krisis tentang jati diri mereka, tentang peralihan dan lain sebagainya yang membuat mental mereka itu tuh terasa goyah. Jadi mereka masih kebingungan mengenai how to take decision dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir 3 poin utama yang akan dibahas ini akan membantu kita semua dalam melihat berbagai keadaan yang sedang kita alami. Singkatnya ada 3 poin saya akan sebutkan dulu di awal. Yang pertama itu poin tentang tidak mengasihani diri sendiri. Kemudian yang kedua itu poin tentang tidak memberikan kendali kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah poin mengenai jangan takut mengambil resiko dengan catatan resiko tersebut adalah resiko yang terukur, yang bisa kita ukur. Oke, dihadapkan pada layar-layar konflik dalam kehidupan, kondisi ketika kita dicerca dengan berbagai konflik dalam waktu yang bersamaan dalam fase yang sama, kalau misalkan penulis itu menggambarkan dirinya dalam buku tersebut itu tentang bagaimana dia itu ketika memasuki usia 20 ke 30 dia mengalami ditinggalkan oleh orang tuanya, which is adalah ibu kandungnya, kemudian suaminya juga meninggal, kemudian juga ayah tirinya meninggal dan dia mengalami kehilangan yang luar biasa dalam waktu yang berdekatan, teman-teman. Kondisi ini membawa penulis pada duka yang dalam. Duka yang membuat dia itu tuh hampir menyerah pada kehidupannya. Dia menggambarkan proses dukanya itu sampai kemudian di titik dia menyadari bahwa dia perlu untuk menerima keadaan dan juga menuju pada proses bangkit atau melanjutkan kehidupan. Karena dia itu adalah seorang psikologis waktu itu, kemudian dia kehilangan orang tuanya dan dia merasa bahwa ternyata meskipun saya adalah seseorang yang punya keilmuan terkait dengan psikologis dan mengontrol dan menghadapi banyak klien, tetapi ketika saya sebagai manusia biasa mengalami hal tersebut ternyata sulit gitu ya, sulit untuk dalam artian untuk menjadi seseorang yang seolah-olah tidak mengalami duga gitu, kayak biasa aja gitu. Dia mengalami kesulitan di hal itu. Nah, sampai dia menyadari sesuatu hal bahwa strong mentally people itu bukan berarti seseorang yang kebal terhadap permasalahan yang ada dalam dirinya. Dia memang dikenai banyak konflik dalam kehidupannya dan banyak duka. Dia tidak bisa kemudian menutup mata dan merasa bahwa aku tuh nggak punya duka loh, aku baik-baik saja gitu. Dia tidak bisa seperti itu. Maka yang terjadi adalah dia memutuskan untuk terkait dengan strong mental people itu adalah mengenai bagaimana dia itu tuh mengelola respon terhadap konflik yang terjadi dalam kehidupannya. Itu yang nantinya akan membawa dia menuju pada energi tumbuh. Nah, oke, kita masuk yang pertama ya. Poin pertama ada di bab pertama, yaitu adalah tentang tidak mengasihani diri sendiri. Jadi pada fase seseorang itu mengalami konflik atau kehilangan, atau kalau misalkan kita bisa lihat di sekeliling kita itu tuh kalau terkait dengan finansial itu ada kehilangan finansial, kebangkrutan, kemudian mengalami penipuan dan lain sebagainya ya, macam-macam. Nah, dia
seorang yang punya mental yang kuat atau dalam proses menguatkan mental, dia tidak akan punya yang namanya victim mentality. Victim mentality adalah mental korban. Mental korban sehingga memunculkan yang namanya self pity. Jadi self pity itu adalah rasa mengkasihani diri sendiri. Jadi dia tuh merasa bahwa aku adalah orang paling menderita dan aku harus dikasihani. Dan dia merasa berhak untuk dibantu oleh orang sekelilingnya. Hal tersebut itu akan membuat seseorang kehilangan energi untuk bergerak. Artinya ketika dia udah ada stuck di dalam duka yang sama, kemudian dia tidak berusaha untuk keluar dari hal tersebut, dari duka tersebut, maka dia nggak akan punya nih energi untuk bergerak. Dia akan ada di situ terus. Itu yang menyebabkan mental dia itu semakin hari itu semakin lemah. Karena dia tidak ada kesadaran untuk bangkit dan bergerak gitu, untuk bisa pergi atau menolong dirinya, menarik dirinya dari lubang duka. Nah, di dalam buku ini tuh ngomongin bahwa instead of mengasihani diri sendiri, kita harus mulai menarik diri dari rasa kasihan itu dan move ke kesempatan baru untuk bergerak dan juga fokus pada apa yang tersisa di kehidupan kita dari konflik yang sudah terjadi. Jadi kita mengubah posisi kita yang tadinya menjadi sial menjadi checking opportunity dari sisa keberuntungan yang kita miliki. Mungkin aku akan kasih contoh ya, karena di sini itu teman-teman mahasiswa, ya kan? Ya, teman-teman mahasiswa ya yang sudah menonton ya. Karena ini ditayangkan di mana, Mas? Perpustakaan. Ya. Ya, betul. Nah, jadi aku akan kasih contoh adalah seandainya kamu adalah mahasiswa akhir yang terpaksa harus nambah semester karena skripsi belum kelar, ya. Nah, kamu pasti ada rasa berkutat pada perasaan mengasihani diri sendiri. Kenapa sih kok aku belum lulus? Kenapa sih aku harus menambah semester? Kenapa sih aku tidak sama seperti teman-teman aku yang mungkin sudah lulus dan lain sebagainya, lulus tepat waktu atau mungkin lulus lebih dulu gitu ya. Nah, maka kamu pasti ada di posisi kamu merasakan kepedihan karena tidak beruntung gitu ya teman-teman. Nah, tetapi dalam buku ini kalau kita melihat highlight tentang bagaimana sih kita harus bersikap, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, oke, kita terima dulu. Oke, aku sebagai mahasiswa akhir harus nambah 1 semester. Oke, kita jalani dulu sesuai administratif. Kita jalani dulu sesuai dengan proses yang ada. Tetapi kemudian kamu harus move juga ke yang kedua. Selesaikan tanggung jawab kamu. Karena kita harus sadar nih teman-teman, yang menyebabkan kita berduka itu tuh kan adalah satu konflik ini nih. Berarti kita selesain pelan-pelan. Gimana caranya biar proses dalam waktu penyelesaian ini tidak mundur lagi gitu, nggak nambah 1 semester lagi. Kemudian yang ketiga adalah lihat opportunity ketika kamu itu tuh masih menjadi mahasiswa. Kalau kita lihat nih teman-teman, mahasiswa itu tuh punya privilege loh. Kampus tuh punya program kayak program exchange, kemudian program internship mungkin di luar kota, luar negeri dan lain sebagainya, kemudian program penelitian, jadi kayak pendanaan penelitian misalkan dari LPPM dan lain sebagainya. Kemudian kalau teman-teman main keluar misalkan suka nge-gym atau suka apa, itu kan pasti ada kayak kind of diskon gitu ya, kayak biaya khusus mahasiswa atau pelajar. Nah, kita bisa taking opportunity adalah, oh aku tuh masih mahasiswa loh, aku punya privilege untuk ngambil keuntungan itu dari situ. Nah, itu kita sebut dengan opportunity yang masih tersisa. Jadi instead of kita tuh overthinking dan stres sendiri tentang kok aku tidak sama seperti yang lain, kok aku tertinggal ya, kita bisa mengambil hal-hal baik yang masih tersisa dalam hal itu. Dan menurut saya itu ini sih sepanjang yang saya lihat dari teman-teman, itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kita nggak melulu hanya fokus kepada duka mendalam kita, tapi juga pada opportunity yang ada. Atau yang lain, contohnya sebagai mahasiswa kita punya relasi untuk mungkin nanti kedepannya dalam karir gitu kita bisa ngobrol sama dosen atau sama senior. Mbak, Mas, setelah lulus kira-kira pekerjaan apa yang cocok dengan jurusan ini, kemudian passion aku di sini dan lain sebagainya. Itu pasti akan bermanfaat karena melihat sekeliling ya. Untuk mahasiswa yang sudah lulus, sudah selesai, artinya sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, mereka itu untuk untuk mendapatkan relasi baru dari kampus itu agak kesulitan gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin sedikit mengobrol dengan sekeliling gitu ya. Nah, jadi
untuk sekarang teman-teman yang lagi nonton yang ada di posisi ini bisa ambil opportunity di situ. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya teman-teman. Nanti boleh tanya di kolom komentar kalau mau. Kemudian yang kedua adalah tidak memberikan kendali kepada orang lain. Kalian di era ini kita itu sering banget memposting sesuatu dengan yang pertama alasannya adalah untuk branding, self branding. Itu bagus banget sih. Kenapa? Karena self branding itu tuh personal branding ya teman-teman. Personal branding itu tuh akan membawa kita pada identitas yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Itu juga biasanya akan ngebantu kita untuk building karir. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan teman-teman pernah melakukan wawancara kerja, biasanya sebenarnya aku pernah punya teman nih HRD. Nah sebenarnya HRD itu tuh juga kind of ngecek gitu loh, ngecek sosial media selain LinkedIn ya. Instagram dan lain-lain gitu. Nah, personal branding itu bagus banget sebenarnya untuk menunjang karir kita untuk grow. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin kadang tidak kita sadari, yaitu adalah dalam bersosial media kita itu memberikan kendali kita kepada orang lain. Artinya apa? Kendali diri kita itu tuh jadi berpatok kepada standar hidup orang lain atau ketakutan bahwa orang lain tuh nggak suka nih dengan apa yang kita post. Jadi kita agak lebih hati-hati, tapi jadinya nggak sehat. Kenapa? Karena kendali diri itu adalah kemerdekaan gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar satu quotes, kemerdekaan itu tuh nggak hanya tentang kita bisa kemana-mana. Kayak misalkan nih secara physically, aku tidak ada di penjara, aku bisa main ke sini, main ke situ, mendatangi conference ini, conference itu. Tidak hanya tentang itu aja teman-teman, tapi kemerdekaan itu juga mengenai bagaimana kita itu punya ketenangan dan juga kendali terhadap diri kita sendiri. Nah, including dari kemerdekaan emosional. Kita berhak untuk memiliki emosi yang merdeka dalam kehidupan kita. Gak gusar karena orang lain mungkin akan berpikir negatif tentang kita, atau mungkin gak gusar ketika kita itu tuh mengekspresikan sesuatu dan orang lain akan ngejudge dan lain sebagainya. Apalagi di era yang perubahannya itu cepet-cepetan ya teman-teman. Kadang kita merasa bahwa discussion itu tuh di era tahun 2020 itu tuh discussion itu adalah sesuatu yang baru, yang keren banget gitu. Tapi makin kesini discussion itu menjadi sesuatu yang gue udah ngelakuin nih dari 2020 gitu. Jadi ketika kita ngepost atau mungkin nge-share tentang forum diskusi, mungkin ada yang berkomentar atau ketakutan akan komentar bahwa ini gue udah ngelakuin ini dan 2020 gue udah udah kering, lo baru nyemplung. Pernah denger gak sih kata-kata kayak gitu? Rata-rata di kolom komentar Instagram atau TikTok ya kan? Pasti pernah denger ya Mas ya? Yeah. Jadi gue udah kering, lo baru nyebur gitu. Nah itu juga merupakan ketakutan yang menyebabkan kita tuh jadi nggak merdeka secara emosional gitu loh. Nah dalam aspek lain itu bisa juga berupa misalkan nih kalau di buku itu tuh menunjukkan kaitannya dengan seseorang. Jadi ada satu orang yang sudah menikah, kemudian dia itu tuh memberikan kendali itu kepada ibu mertuanya kalau di buku ini. Nah kendali akan rumahnya itu tuh selalu dikontrol ibu mertuanya. Ibu mertuanya itu tuh mau visit. Jadi visit itu tuh bisa seminggu tuh 3 kali sampai 4 kali ke rumah. Dan taking many job gitu loh. Dan juga kayak mengomando si menantu ini, si perempuan ini, sehingga yang terjadi adalah perempuan ini tuh merasa bahwa kok aku gusar ya, kok aku tidak bahagia dengan pernikahanku. Kenapa sih aku merasa bahwa selalu ada yang kurang, selalu dikomentari dan lain-lain. Tanpa sadar, dia itu sudah memberikan kendali kepada ibu mertuanya untuk mengambil alih kehidupan dia. Kan kalau misalkan dalam 1 minggu ada 7 hari, kemudian ibu mertuanya itu datang visit 3-4 hari dan itu nginep ya, otomatis kan 50% dari kehidupan dia di rumah tangga ini itu based on pengawasan dan juga komentar dari si ibu mertuanya. Sedangkan sisa hari yang ada, misalkan di 3 hari tanpa ibu mertuanya, setiap malam tuh dia si perempuan itu tuh akan berpikir bahwa kok aku nggak bahagia. Jadi dia itu tuh tidak punya ruang untuk memerdekakan diri gitu loh secara emosional. Nah kalau misalkan teman-teman lagi ada di titik bahwa aku merasa kok aku nggak bahagia, aku kok merasa aku tuh terlalu memberikan kendali diriku itu kepada orang lain, mari cepet-cepet untuk mengambil alih kendali diri ke kita sendiri gitu. Hal yang
mungkin bisa kita lakukan adalah dengan yang namanya self boundaries. Mungkin teman-teman udah sering ya dengerin ini sangat populer sih kata self boundaries ini. Apalagi kita itu tinggal di Indonesia. Pernah dengar gak sih satu konsep bahwa di Indonesia itu kan kita bergotong royong ya. Yeah. Bergotong royong itu artinya kita berbagi. Jadi apa ya? Kalau misalkan di Barat itu tuh mereka memegang satu prinsip tentang individualism. Kalau kita itu tentang berkelompok. Kita berkelompok. Kita tuh pekewuh, tahu pekewuh nggak? Pekewuh itu tuh rasa tidak enak gitu loh. Aku nggak enak kalau misalkan orang lain tidak nyaman dan aku nyaman. Nah itu tuh kebawa loh teman-teman secara psikologis, dan itu tuh kayak bergenerasi gitu loh. Sesimpel misalkan tamu datang ke rumah, kita lagi sakit, kita tetap menyambut tamu itu kayak oke, kita bukakan pintu, kita lagi sakit, kita kasih oh kamu lapar, oke kita beliin makan dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada dampak terlalu people pleaser kalau kita sebut di sini ya. Jadi nggak ada self boundaries gitu loh. Padahal sebenarnya kita tuh punya hak untuk memberikan batasan. Nah, batasan ini adalah yang akan menolong kita nantinya agar tidak memberikan kendali kita kepada orang lain. Contohnya, dalam case yang di buku ini sampaikan, perempuan tadi akhirnya membatasi pergerakan ibu mertuanya dengan cara apa? Oke ibu, saya sudah berdiskusi dengan pasangan saya, dengan suami saya, dengan anak ibu, bahwa mungkin ibu bisa datang itu tuh tiap hari Sabtu atau Minggu aja, dan jangan menginap gitu. Kenapa? Karena saya perlu waktu nih untuk anak-anak gitu. Itu adalah salah satu boundaries, langkah pertama yang dilakukan oleh si perempuan tadi, si menantu tadi. Itu kemudian berjalan dibantu dengan support pasangannya. Akhirnya ibunya kan jadi sadar diri nih. Oh ya juga ya, selama ini aku terlalu mengkontrol keluarga anak aku terlalu mengontrol. Setelah dikomunikasikan, muncullah kesadaran bahwa punya kehidupan masing-masing, dan case perempuan ini dia kemudian menjadi lebih lega. Kenapa? Karena dia sadar bahwa setelah aku mengambil alih kendali dalam diri aku merdeka nih secara emosional. Dia mau ngapain aja dia nggak akan dikomentari lagi sama orang lain, outsider, sama orang yang nggak bertanggung jawab dalam kehidupannya gitu loh. Begitupun juga dengan kita ya teman-teman. Kalau in case kalian semua pengen ngeposting sesuatu yang harus positif ya, harus positif, dan mungkin dari sekeliling kalian tuh ada teman-teman yang kurang sesuai dengan opini sudut pandang yang sama, kalian boleh kok kayak membatasi, atau kalian nggak perlu nih overthinking. Misalkan ada yang berkomentar tentang gitu aja, aku udah selesai nih kemarin, atau mungkin itu salah nih, opininya nggak tepat atau apa dan lain sebagainya. Kita nggak perlu overthinking, biarkan orang lain itu tuh punya opini sendiri dan kita punya opini sendiri. Kita ambil kembali kendali kita sehingga kita akan punya kesehatan mental yang stabil, kita akan punya mental yang lebih strong gitu. Oh iya, aku mau ngobrolin juga tentang ini ya tadi ya, mau lanjutin yang tadi ya, tentang kalau kita itu tuh punya yang namanya kelompok mindset untuk berkelompok dan gotong royong, sedangkan Western itu tuh punya individualism mindset. Sebenarnya as orang Indonesia saat ini dan generasi sekarang, kita tuh perlu sekaligus belajar mengenai bagaimana kita itu tuh menggunakan si-individualism itu tuh untuk protect our life gitu. Mungkin ini intermezzo aja. Jadi kayak sebagai manusia yang tinggal di satu negara dengan budaya yang sama, kita pasti akan punya kecenderungan untuk mengikuti arus yang ada. Meskipun ada titik kayak kesadaran bahwa ini nih aku harus punya kayak self boundaries atau sesuatu yang agak beda dari yang lain untuk menjaga kesehatan, tapi pasti aku yakin sih itu nggak akan bertahan lama kalau misalkan kita tidak bergabung dengan orang-orang yang mungkin punya pemikiran yang sama kaitannya dengan batasan diri dan lain-lain ya. Jadi perlu banget sih yang namanya mengadopsi gitu dan mempelajari tentang bagaimana kita tuh protection dengan pemikiran dari mungkin negara lain dan lain-lain, karena sebenarnya kalau misalkan individualism sama kelompok ini tuh berdiri sendiri, dua-duanya itu tuh akan membawa ketidaksempurnaan gitu loh dalam kehidupan sebuah generasi. Jadi bagusnya itu tuh di mix ya teman-teman. Mungkin baca-baca buku
dari profesional dari luar tentang psikologis, karakter dan lain-lain akan membantu teman-teman semua untuk bertumbuh kaitannya dengan karakter, jadi nggak terlalu mengorbankan diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan takut ngambil resiko. Nah, biasanya resiko ini tuh bermacam-macam ya. Dan orang itu tuh berpikir resiko itu tuh melulu tentang kalau aku ambil resiko ini, aku akan bangkrut misalkan. Atau kalau aku investment all in, misalkan tabunganku 10 juta, aku all in nih invest ke satu saham dengan bursa sekian, kemudian persentase keuntungan sekian, laba sekian gitu. Pasti kan ada minus dan plusnya ya kalau ini ya. Tahu ya teman-teman ya. Tidak selalu tentang itu sebenarnya resiko itu. Resiko itu tuh banyak banget macamnya. Bahkan untuk menjadi seorang mahasiswa aja itu adalah sebuah resiko. Kalian pasti pernah mengalami di mana dulu aku SMA, kemudian aku harus mengambil jurusan tertentu, kemudian aku harus kuliah. Kuliah itu kan beresiko ya, artinya dalam 4 tahun atau dalam 1 semester kamu itu harus berkomitmen dengan kampus dengan tidak melakukan mungkin tindak kriminal, dengan harus datang pagi sesuai dengan jadwal, kemudian dengan harus ngisi KRS yang paling males tuh apa untuk teman-teman ngisi KRS ya, Word itu ya, Word itu paling nggak dapet nih gitu ya. Nah biasanya itu itu adalah part of resiko yang sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari kita gitu loh. Jadi resiko itu tuh sebenarnya membawa opportunity juga nih. Contohnya nih, kalau aku berani ngambil resiko ambil S1 4 tahun aku harus belajar, 4 tahun aku harus ngampus dengan materi, dengan ini dan sebagainya, dengan ketentuan-ketentuan komitmen untuk menjadi mahasiswa, maka di situ kamu juga akan dapat opportunity sebenarnya. Tapi ya itu minusnya adalah, oh aku tuh harus kuliah ya, berarti aku nggak bisa kerja. Kalau misalkan ada nih, pernah denger ya, milih nih mau kuliah atau kerja. Biasanya ada debat nih dan lumayan panas nih. Misalkan rata-rata yang nggak kuliah itu tuh akan bilang bahwa aku bisa mempekerjakan orang-orang yang kuliah, misalkan aku bisa menggaji nih orang-orang yang kuliah. Sedangkan yang kuliah itu tuh akan bilang, wah aku berpendidikan bla bla sebagainya. Dan itu sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu hanya tentang bagaimana kita itu tuh mengambil resiko dan juga bagaimana kita tuh berkomitmen terhadap resiko yang kita ambil. Nah resiko masuk kampus komitmen S1 4 tahun itu opportunity-nya adalah kita punya relasi, kita punya gelar, kita punya pekerjaan yang mungkin linear sama kita punya jenjang karir yang mungkin kita bisa planning dari sekarang gitu loh. Nah, tetapi ya kita akan kehilangan waktu untuk mungkin harusnya aku bisa berbisnis tapi aku tidak melakukannya. Tapi ada juga nih di dalam layar ini, aku mahasiswa tapi aku bekerja, aku mahasiswa aku juga berbisnis. Dia juga mengambil resiko. Resikonya adalah berarti aku harus membagi waktu yang harusnya aku tuh full belajar, aku jadi harus mikirin tentang gimana caranya aku dapetin omset misalkan dalam 1 bulan, atau mungkin gimana caranya aku tuh naikin income dan lain-lain. Itu juga pasti ada resiko lain yang lebih gede adalah oke, ya udah aku telat lulus misalkan, atau mungkin oke, ya udah aku nggak dapat gelar kumlot gitu. Jadi resiko itu tuh sebenarnya sering kita temui ya teman-teman. Even sekadar kita naik motor aja kita juga punya resiko, ya kan? Jadi resiko berkendara itu tuh pasti sih ada kecelakaan lalu lintas. Kemudian resiko kita ngebut, yaitu menaikkan grafik resiko kecelakaan ya. Tapi kalau misalkan kita pun pelan, itu juga nggak menjamin kita akan selamat gitu loh. Jadi sebenarnya resiko itu tuh ada di sekeliling kita gitu. Resiko itu nggak melulu mengenai hal-hal besar kayak kebangkrutan, kemudian kehilangan dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya berdasarkan dengan buku ini kaitannya dengan resiko, kita tuh harus tahu dan berani mengambil resiko, kita harus eksplor. Tetapi juga jangan lupa untuk tahu takaran daripada resiko yang kita ambil, terukur. Caranya gimana? Of course, yang pertama kita nggak bisa berjalan sendiri karena kan kita itu manusia terbatas ya, individual yang terbatas. Kita mungkin bisa mendiskusikan dengan mungkin mentor, dengan teman sekeliling, dengan orang tua, mungkin dengan keluarga, kaitannya dengan kalau misalkan aku ambil resiko ini, kira-kira nanti jadinya seperti apa ya? Apakah ada backup plan? Kayak misalkan
kalau aku ambil ini kemudian punya resiko itu, apakah ada backup plan yang bisa menyelamatkan aku dari resiko terburuk yang terjadi gitu. Tapi untuk teman-teman yang masih muda, jangan pernah berhenti untuk mengeksplor potensi diri kalian ya, karena kita nggak pernah tahu nih di era sekarang kan gadget tuh luar biasa ya, macam-macam gadgetnya. Kemudian teknologi juga sudah luar biasa. Kalau misalkan ngomongin editing video, kalau dulu itu cuma ada Adobe ya, Adobe apa sih namanya, aku lupa ya, Adobe itu ya, apa sih ya, video itu ya. Sekarang tuh CapCut udah aja, CapCut ya, CapCut ya, sudah ada. Kemudian Wings, kemudian sekarang aplikasi kayak TikTok dan social media platform kayak gitu tuh sudah dibekali dengan berbagai macam media atau ini ya, tools untuk ngedit. Menulis juga gitu, even sekarang ada AI, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, itu kita bisa menggali nih, apakah kita itu adalah orang yang manajemennya baik, sehingga kita bisa ngambil mungkin di bagian manajemen teknologi, ataukah mungkin kita orang yang kreatif, kita bisa kayak kind of shooting kemudian ngedit video dan dijual atau dijadikan apa namanya ya, potensi karir dan lain sebagainya. Jadi menurut buku ini, kamu tuh harus mengambil resiko untuk mengenali potensi yang ada dalam diri kamu dan juga mengukur semuanya secara logis ya teman-teman. Jangan asal ngambil, jangan kayak case-case misalkan kayak judi online itu kan dia mengambil resiko tapi they don't think about apa ya, pernah dengar ini gak sih? Jadi kalau nggak salah yang nyampein itu tuh Jerome Pauline. Jadi Jerome itu tuh pernah ngomong bahwa orang yang main judul, ini nggak apa ya Mas ya, intermezzo ya, orang yang ngomong yang main judul, mereka tuh nggak mikir gitu. Kenapa? Resiko dia menang dengan resiko dia kalah itu tuh nggak make sense. Cuman sekitar 90 sampai 99% dia kalah. Artinya kan cuman 1 sampai 5% kalau nggak salah ya, aku lupa ya presentasinya berapa. Itu dia menang, dan itu tuh kayak nggak make sense dengan apa ya, dengan berapa kali dia ini loh, presentasinya tuh kayak nggak make sense gitu loh. Nah makanya kadang keputusan itu tuh kita nggak bisa based on emotional, karena kalau misalkan kita lihat judi online itu kan atau gambling gitu ya, itu kan dia kan menarik emosi seseorang ya, dia kan hanya untuk getting satisfied aja, satisfactionnya itu tuh yang penting dapat, emosionalnya dapat, tapi secara logis mereka tidak berpikir panjang gitu, tidak merenungkan dengan logika yang berjalan. Jadi yo aku berani ngambil resiko, nanti kamu untung kok, kita kan dapat 100 juta dan sebagainya. Tetapi itu hanya based on dengan angan-angan saja, tidak dengan logis. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah tentang bagaimana cara mereka berpikir, dan cara berpikir itu bisa kita olah dengan bagaimana kita berdiskusi atau mungkin berteman atau mungkin membaca buku. Ini buku-buku itu juga penting. Kemudian nonton podcast juga penting. Sekarang semuanya mudah sih teman-teman untuk meningkatkan taraf berpikir kita semua. Mungkin itu aja Mas, saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa kita. Tangan. Materi yang sangat luar biasa, saya mendengarkannya seperti didongengkan gitu ya. Sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari teman-teman yang hadir di sini maupun yang lewat online. Silakan yang mau bertanya. Angkat tangan silakan. Oke, belum ada ya ternyata. Mas Laksa, silakan. Ya. Oke, Mas Laksa. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaannya, dari apa yang saya tangkap ya, memang pada dasarnya kan manusia itu baru mungkin terganggu mentalnya kalau sudah dalam keadaan duka atau terpuruk, gitu. Jadi yang saya tangkap pada dasarnya memang sebelum duka itu terjadi atau keterpurukan terjadi, ya sebenarnya manusia biasa aja. Nah, yang jadi pertanyaan itu kita semua ini kan rentan untuk menghadapi situasi seperti itu. Belum lagi yang masih muda ini sebenarnya masih dalam mempertaruhkan waktu dia, ibaratnya
mempertaruhkan dengan pendidikan, mempertaruhkan dengan mungkin sedang merintis karir, kurang lebih sama lah dengan investasi yang sifatnya fluktuatif. Nah, kira-kira bagaimana, apakah di dalam buku itu ada nggak bagaimana cara kita memanajemen ketika kita menghadapi situasi duka itu agar bisa menjadi motivasi. Jadi ketika duka, ketika terpuruk, itu justru jadi motivasi buat kita. Nah, kira-kira ada nggak dijelaskan atau menurut pemateri bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Oke, ada lagi? Atau mau langsung dijawab? Boleh? Boleh. Oke, ngomongin soal ini sebenarnya kaitannya sama kendali ya teman-teman. Jadi kita itu manusia yang nggak tahu kapan toh kita akan mengalami musibah. Bahkan dari sepulang dari sini nih, kita nggak tahu nanti akan terjadi apa gitu loh. Kalau kita melihat dan kalau kita membayangkan, kalau aku kenapa-napa, aku gimana ya, gitu kan? Itu sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Ketika kita, misalkan nih 3 tahun lalu ngalamin titik terendah, mau daftar kuliah, pengennya itu tuh ke kampus TOPBGT dengan jurusan TOPBGT. Kok nggak dapet? Kok aku dapetnya kampus TOPBGT sih, tapi jurusannya nggak sesuai gitu kan? Itu kan sebenarnya fase kita tertekan ya, nggak sesuai ekspektasi. Jadi manusia itu kecenderungannya adalah kalau itu tidak sesuai dengan keinginan, kita marah, kita kesel, minimal kesel. Aku kesel nih, harusnya tuh kayak gini tapi enggak gitu. Apalagi itu kaitannya dengan karir gitu. Itu udah pasti tuh, wah nggak terima gitu, marah, harusnya tuh gini gitu. Tapi yang perlu kita tahu adalah tentang kendali diri. Kendali ada 2 hal. Satu hal itu adalah yang bisa kita kendalikan dan satu halnya itu tidak bisa kita kendalikan. Belajar, berusaha, kemudian mencari tahu itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tetapi yang hasilnya nanti itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam buku ini juga ngebahas hal itu. Jadi dalam buku itu tuh ngebahas tentang kamu tuh boleh nih berduka, tertekan tuh boleh, kamu ambil 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kamu tuh harus ingat, kamu tuh punya responsibility of yourself gitu loh. Kamu tuh punya ini nih, diri ini nih harus dibawa kemana gitu. Oke, aku gagal sekarang, tapi apa iya kamu tuh mau gagal dalam 1 tahun gitu? Nggak mau kan gitu. Jadi yang perlu diperhatikan, yang disampaikan dalam buku ini adalah, oke, aku mau fokus kepada diri aku balik nih, oke, kembali ke laptop gitu, kembali ke diri sendiri, responsibility terhadap diriku sendiri. Aku gagal, apa yang harus kulakukan? Mau ambil gap year atau mau masuk ke kampus yang ini, yang kita keterima di jurusan itu. Ngomongin tentang komitmen, tapi udah pasti luka sih, karena luka itu tuh makanan kita sehari-hari sebenarnya, bahkan dari kita bayi teman-teman. Jadi ketidaknyamanan pertama yang kita rasakan ketika lahir di dunia itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ketidaknyamanan kita pertama kali ketika kita lahir di dunia, kita kan dalam kandungan. Ketidaknyamanan pertama setelah lahir itu apa? Nafas, betul sekali. Jadi lahiran cengar, gitu ya. Aduh, kenapa dia nangis? Nggak bisa nafas, Ma. Aku biasanya nafasnya tuh di dalam air gitu kan, dalam air ketuban. Kemudian kok aku dipaksa keluar, marah, kesel bayinya. Aku jadi nggak nyaman gitu. Biasanya dalam pelukan ibu aku, kemudian tidak. Maka bayi itu kadang dia kesel ketika dia itu tuh tidak dipeluk sama ibunya, karena selama 9 bulan kan dia di dalam kandungan nih. Dia merasakan kehangatan. Di dunia itu kan sebuah ancaman. Kita tuh kayak gitu, teman-teman. Dari bayi itu kita sudah dikenalkan dengan luka sebenarnya. Cuman seiring dengan berjalannya dan pola pengasuhan orang tua terhadap kita, anak, itu kan cara manajemen emosi, cara manajemen apakah ini bisa dikendalikan ataukah tidak, itu kan berbeda based on dengan bagaimana orang tua kita itu tuh nge-treatment ya. Cuman karena udah gede, udah dewasa, dan ada forum discussion, mungkin ada masukan, ada kita juga punya opportunity untuk diskusi sama psikolog, ngomongin aku harus gimana. Dan aku yakin sih most of psikolog itu akan mengatakan tentang kamu punya kendali terhadap dirimu sendiri, fokus aja ke situ gitu. Karena sesuatu yang menyebabkan luka itu kita nggak bisa ubah keputusan yang
keputusan yang tidak meng-approve kita untuk masuk ke kampus itu, kita tidak bisa mengubah keputusan. Kalau misalkan invest di saham ya, yang fluktuatif tadi, kok kita minus 6%, kok kita minus 10 juta misalkan, atau kita minus sekian, kita nggak bisa mengubah itu gitu loh. Yang apa yang kita lakukan kalau misalkan dalam case saham mau lo tarik duit lo untuk cancel invest itu, artinya ya lo udah rugi sekian minus itu. Dan kalau lo tarik lo nggak dapet dividen gitu. Tapi kalau lo mau tetap di situ ya udah rugi segitu, tapi lo akan dapat dividen sekian persen kalau dari investment itu, kalau dari investment saham ya gitu. Atau kalau dalam hal yang lain ya kehilangan orang tua misalkan, ini menyakitkan pasti ya, kita nggak bisa ngehidupin lagi gitu loh orang tua kita. Nah, apakah kita itu akan fokus kepada kematian orang tua kita dengan berlarut-larut dan mengorbankan diri sendiri, ataukah kita akan fokus ke oke, aku punya tanggung jawab terhadap diri aku sendiri, apa yang harus dibenahin? Itu akan sangat sulit, tetapi it will be getting better kalau semisalkan kita itu tuh udah mulai melangkah, oke, aku punya diri aku, aku berduka sampai dengan hari Minggu, Senin aku harus kerja. Bekerja dengan duka, artinya kita berdampingan dengan duka itu sampai dengan kita bisa beradaptasi terhadap luka itu. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi. Dimanapun dia berada itu pasti bisa beradaptasi. Jangankan beradaptasi sama lingkungan, beradaptasi dengan luka itu juga bisa gitu teman-teman. Jadi ya itu terima, kembali lagi fokusnya kepada kita sendiri, beri ruang dirimu untuk berduka, tapi juga beri ruang dirimu untuk bertumbuh dari luka itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Gimana Mas Laksa? Oke. Untuk pertanyaan kedua, ternyata ada yang nanya dari teman kita yang hadir secara online. Pertanyaannya, saat kita sedih, patah hati, depresi dan lain-lain, gimana caranya buat membatasi kesedihan tersebut agar tidak berlarut-larut gitu? Oke. Bagaimana cara membatasi agar tidak berlarut-larut? Oke. Agak ini ya teman-teman. Patah hati dan lain sebagainya, kan pemuda saat ini lebih kayak patah hati gitu Mbak ya. Oke. Dikit-dikit buat status galau gitu. Betul sekali. Ya, patah hati. Patah hati itu adalah bagian dari kita punya ekspektasi tapi nggak sesuai ya. Hampir-hampir sama sih case-nya itu. Diputusin itu kan out of our hand ya. Itu kayak diputusin itu tuh bukan sesuatu yang kita mau gitu loh. Kita maunya tuh sama dia sampai nikah begitu. Tapi mungkin ini pelajaran ya buat kita semua. Ketika kita mau jalin hubungan, please banget untuk discuss everything dengan your partner. Makanya kita perlu screening. Mungkin ini ya, aku mau ngejawab tentang tips dulu sebelum masuk ke kalau sudah patah hati ya. Jadi sebelum kita entah itu menikah atau punya kind of relationship, kita tuh harus tahu yang pertama potensi hubungan. Hubungan itu mau dibawa kemana? Kemudian screening pasangan. Aku pernah baca satu buku, aku lupa judulnya apa, sayang sekali. Jadi kamu tuh perlu at least 90 days kalau nggak salah. Jadi 90 days untuk tahu apakah orang ini tuh cocok dengan visi misi kamu. Meskipun kita nggak bisa kayak totally 100% yakin bahwa dia itu tuh match, itu nggak mungkin. Kita dua kepala yang berbeda gitu. Nggak mungkin kita kayak match 100% gitu. Kita sama saudara kita yang serumah bareng aja bisa beda gitu, apalagi pasangan yang rumahnya beda, parentingnya beda dan lain-lain, itu pasti punya kendala yang lebih banyak lagi gitu. Screening kan, dalam screening itu kita perlu yang namanya lihat visi dan misi dalam hubungan. Kalau misalkan kamu sama aku, kita ngapain gitu, kita mau apa gitu. Oke, kita mau membangun keluarga dengan ada yang namanya parenting, kan parenting macam-macam ya, ada parenting Islamik, ada parenting ini, ada parenting itu. Nah, kita mau parenting kayak gini, atau kita mau ini dulu aja deh, pacaran halal dulu, abis nikah jangan punya anak dulu gitu dan lain-lain. Atau kita mau dalam hubungan ini kita sama-sama grow-nya itu berbagai hal, kayak misalkan aku mau grow finansial ya, nggak harus bisnis bareng sih sebenarnya, karena kan nggak semua ya partner itu tuh harus sama-sama punya bisnis, kan nggak semua ya. Grow-nya itu dalam berbagai hal, kayak misalkan aku mau kita sehat, aku mau kita tuh hidup lebih panjang. Kita masih 20 tahun, 25 tahun. Aku pengen kita itu tuh
bisa sampai menikah, punya anak, punya cucu. Berarti olahraga yuk bareng, oke, jaga kesehatan yuk bareng. Itu juga sebenarnya termasuk hal positif dalam suatu hubungan sih, screening juga. Kemudian yang terakhir itu adalah sebelum memutuskan itu tuh kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai hal yang punya resiko. Nah di resiko ini kamu diskusiin sama pasangan kamu. Ibu aku misalkan nih, aku dari suku Jawa, kamu dari suku suku Dayak misalkan, kita jauh. Nanti kalau misalkan mau mau mudik tuh kita minimal butuh budget segini gitu. Terus oh ya udah nggak apa-apa, oke. Terus nanti ini ngomongin tentang duit nih bisa dicari. Tapi kalau ngomongin karakter, orang tuaku kayak gini, orang tuaku kayak gini. Nanti kalau semisal ternyata kita nggak cocok dan kita putus gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Dua-duanya harus komitmen, ya nggak apa-apa. Pokoknya tanya aja pasanganmu tuh. Jangan sampai kamu sama pasangan yang obses sama diri kamu sendiri, kemudian putus, kemudian patah hati, kemudian self harm dan lain-lain gitu ya, jangan sampai ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengalami itu, nggak apa-apa, kamu nikmati aja fasenya. Itu paling 3 bulan, setahun sih maksimal ya, harusnya jangan lebih sih. Kalau misalkan lebih ya itu nggak sehat sih, karena kan balik lagi kita itu nggak bisa mengatur perasaan orang lain ya. Nggak apa-apa kamu nangis, kamu sedih, dan menurut aku itu harus cerita, tapi jangan cerita ke sosmed ya, ceritanya ke teman aja. Dan aku yakin setiap orang tuh pasti punya satu teman yang mau dengerin cerita kita sampai lelah banget gitu ya. Jadi kayak cerita, call aja temennya, aku ini nih habis putus, kok aku sakit banget ya rasanya gitu. Sakitnya kenapa? Iya aku tuh merasa dia itu tuh nggak sayang sama aku misalkan. Oh ya udah, besoknya lagi ceritanya sama aku merasa dia gak sayang sama aku ya. Lah emang enggak kan, nyatanya lo diputusin gitu kan. Kind of such lah ya. Nah, cerita aja dulu, pasti nanti akan ada titik lega. Kalau udah baru kamu mulai kayak, oh ya udah deh, aku sudah mulai baik-baik aja, aku mulai membangun hubungan yang baru dengan orang-orang. Sibukkan diri, sibukkan diri sih. Karena kenapa kita tuh bisa galau? Karena kita tuh didominasi sama perasaan gitu loh. Jadi kita tuh kan punya logika dan perasaan. Analoginya gini, kalau siang tuh kita bisa nggak galau, kayak oh yaudah siang aku mau jadi independent woman misalkan kalau cowok ya, aku mau jadi independent woman. Kayak yang cowok aku fokus kerja cari duit, malam overthinking. Kenapa? Tau nggak kenapa malam overthinking? Karena malam itu tuh fase logika kita tuh istirahat, dan fase emosional kita itu tuh balik ke tempatnya, kayak mendominasi gitu loh. Jadi kegalauan itu tuh naiknya tuh bisa kayak berkali-kali lipat. Jadi kayak kita tuh kayak kok sakit ya gitu ya teman-teman ya. Nah itu karena emosinya itu tuh lebih mendominasi perasaan, dan itu nggak apa-apa, kita manusiawi. Nggak boleh kita tuh menahan emosi kita nggak boleh terlalu kayak gue nggak boleh sedih, gue nggak boleh berduka, gue tidak boleh tidak bersemangat tuh nggak boleh ya teman-teman. Kita manusia, kita harus menerima emosi itu, kita harus menerima keadaan, kita harus kemudian moving on and grow up. Nanti biasanya kalau abis putus lama move on baru sadar, oh benar juga nih, kayaknya dia nggak cocok sama aku di level tertentu, mungkin finansial, mungkin karakter, mungkin keluarga dan lain-lain. Nah logika ini nanti berjalan kalau udah mulai menerima gitu. Jadi nggak apa-apa sih, terima aja sampai kemudian selesai dengan sendirinya. Ya nanti dia akan sembuh sendiri, harus sembuh sih, jangan sampai enggak ya. Baik, sudah? Ada yang mau bertanya? Sudah? Oke. Kita applause ke narasumber kali ini. Tidak terasa ya, udah 1 jam lebih kita diskusi tentang mental, emosi dan lain sebagainya. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup dari Mbak Balkis. Oke, closing statement-nya adalah teman-teman khususnya di usia 20-an, 25, 26, 27, kita punya proses yang berbeda. Dan kita tuh punya layer konflik yang macam-macam gitu. Buat kalian, mumpung masih muda, gak jauh-jauh dari 3 poin yang aku sampaikan. Yang pertama adalah jangan pernah mengkasihani diri sendiri. Ketika kalian itu dihadapkan pada layar konflik, jangan pernah kalian tuh berpikir bahwa aku tuh orang paling menderita sedunia. Jangan ya. Karena bukan comparing dengan kehidupan orang lain, tapi mengkasihani diri sendiri itu adalah bagian dari mau menghambat kita untuk tumbuh. Jadi jangan pernah kasihani diri sendiri.
istirahat tapi nggak boleh terlalu kasihan ke diri sendiri. Yang kedua adalah jangan pernah kamu berikan kemerdekaan pengendalian diri kamu tuh terhadap orang lain. Kamu nggak boleh sedih hanya karena orang lain itu tuh say no atau nggak setuju sama opini kamu atau berkomentar buruk tentang kamu. Kamu nggak boleh terlalu berduka terhadap hal itu. Kemudian yang ketiga adalah ambil resiko yang bisa kamu ukur sesuai dengan mental yang mungkin kamu bisa ketahui, kan bisa ngukur nih masing-masing. Dan discuss your problem dengan profesional atau dengan orang yang lebih tua. Aku yakin sih harusnya sih kalau berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya ya, entah itu dosen, mentor, mungkin rekan kerja atau senior, itu mereka pasti akan memberikan saran-saran yang membangun sih. Jadi just grow. Jadi grow deh. Lo harus harus bertumbuh dalam keadaan apapun, dan setiap luka itu tuh pasti membawa jalan dia untuk sembuh dan bertumbuh. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Plus. Baik teman-teman sekalian, sedikit dari saya sebelum kita tutup tentang buku yang kita bedah kali ini adalah buku yang sangat luar biasa yang dikarang oleh Ami Amorin, relevan dengan masa saat ini. Itu juga penulisnya yang memang profesional di sana di bidangnya. 3 poin yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tidak menghasihani diri sendiri, jangan terlalu lebay terhadap diri sendiri. Kita harus survive, kita harus sebagai manusia yang diberikan akal, kita harus berusaha menjadi yang lebih baik, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Oke, yang kedua yaitu tidak memberikan kendali kepada orang lain, karena kita sebagai seorang manusia yang sudah diberikan kemerdekaan, bukan lagi yang namanya perbudakan dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Kalau tidak hari ini, kapan lagi, gitu kan? Jadi kita sebagai seorang anak muda harus mengambil resiko, harus mengambil cita-cita yang lebih besar. Sebagaimana patah Arab mengatakan Subhanul Yaum Rijal God, pemuda pada masa ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Oke, itu saja dari saya sebagai moderator. Kami undur diri. Selamat beraktivitas setelah ini dan sampai jumpa pada lain waktu. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyatin faminafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.